Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Berikut kami hadirkan 3 informasi utama kami hari ini. Tebing setinggi 40 meter longsor menutupi jalan penghubung Kecamatan Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Diduga dipicu salah paham warga yang mengantri Pertalite menggunakan jerigen berkelahi di SPBU Simae, Kabupaten Sidrap. Petugas pemadam kebakaran evakuasi biawak liar masuk rumah warga di Kota Parepare. Biawak liar sepanjang 1,5 meter masuk rumah warga di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan melakukan evakuasi. Seekor biawak dengan cekatan menghindari tangkapan tim pemadam kebakaran Parepare yang berjibaku ingin menangkapnya. Tim damkar harus diterjunkan untuk menangkap biawak liar masuk rumah warga Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki. Petugas kewalahan menjinakkan satwa sepanjang 1,5 meter ini karena cukup agresif. Bahkan biawak sempat bersembunyi di bawah tumpukan perabotan rumah warga dan selama 30 menit berselang petugas akhirnya berhasil menangkap dan mengevakuasi biawak. Agak sedikit terhambat sih karena biawaknya ini berada di salah satu ruangan yang penuh dengan barang-barang yang habis hajatan. Jadi dia merupakan satu kendala kami di lapangan, tapi alhamdulillah biawaknya dapat kami evakuasi dan tidak menimbulkan kerugian apapun. Ini ukuran biawaknya sendiri? Ini kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meter. 150 cm kurang. Selanjutnya biawaknya diapakan, Pak? Ini akan dilepas liarkan di tempat yang aman, jauh dari pemukiman masyarakat. Untuk menghindari gigitan maupun cakaran dan semprotan liur biawak, petugas terpaksa menutup mulut dan mengikat kaki biawak. Gigitan dan air liur biawak dapat menimbulkan infeksi. Setelah dievakuasi dari dalam rumah warga, biawak dilepas liarkan ke tempat yang jauh dari permukiman warga. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita ke informasi lainnya, 4 pasangan tidak resmi dan 1 wanita diduga pekerja seks komersial terjaring razia penertiban penyakit masyarakat di Kota Makassar. Kooperatif kerjasamanya itu dibawa Pak ke kantor. Kalau memang sudah didata asesmen tidak ada apa-apa, langsung dipulang. Satu persatu hotel kelas melati di sejumlah wilayah di Kota Makassar didatangi petugas Dinas Sosial Makassar bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Polrestabes Makassar. Dalam razia penertiban prostitusi daring ini, terjaring 4 pasangan kepergok dalam kamar tanpa ikatan nikah. Seorang wanita yang diduga pekerja seks komersial sedang menunggu tamu juga dibawa petugas. Alat kontrasepsi pun turut disita. Usai pendataan di kantor Dinas Sosial Kota Makassar, mereka menjalani pembinaan di Panti Rehabilitasi Matiro Deceng milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bagi pasangan yang bukan suami istri akan dipanggil keluarganya sebelum dipulangkan. Banyak sekali yang kita temukan yang melalui online. Kalau yang pasangan bukan suami istri, yang pacaran, insya Allah kami akan bina melalui teman keluarga. Jadi nanti keluarganya yang jemput langsung membawa KTP sama KK. Razia serupa bakal digencarkan Dinas Sosial Kota Makassar untuk mencegah seks bebas dan mempersempit ruang gerak para penyedia seks komersial melalui media sosial. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ada 4 desa di Sulawesi Selatan yang masuk top 50 nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. 2 diantaranya adalah Desa Barania di Kabupaten Sinjai dan Desa Campaga di Kabupaten Bantaeng. Seperti apa kedua kandidat desa wisata tersebut? Berikut liputannya.
Berlarian sejumlah gadis menyambut kehadiran tim Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf di Desa Barania, Kabupaten Sinjai. Tari ini menyimbolkan kehidupan masyarakat Desa Barania. Rombongan Kemenparekraf didampingi Bupati Sinjai, Andi Seto Gadista Asapa. Desa Barania memiliki keindahan alam hamparan sawah dengan latar belakang pegunungan. Aktivitas ekonomi masyarakat pun meningkat pesat melalui produk usaha kecil menengah yang dikelola secara mandiri. Pada kesempatan ini, warga Desa Barania juga memamerkan sejumlah produk lokal swadaya andalan yang dipasarkan hingga keluar Kabupaten Sinjai. Melalui potensi wisata dan pengembangan bisnis, Desa Barania masuk top 50 nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Bangkit. Jadi ini salah satu game changer dari pandemi dan upaya kita menaikkan pendapatan masyarakat untuk upaya kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi yang ada. Ini community based tourism ini yang merupakan tema utama di dalam pembangunan desa ini, menjadikan masyarakat sebagai sentral dari pembangunan. Dan masyarakat juga belajar bagaimana mengembangkan sesuatu, ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan berhasil. Gagal dia pun akan berhasil, akan menjadi pelajaran yang baik untuk mengembangkan nanti ke depannya pengalaman hidupnya, berhasil pun dua-duanya dapat. Desa Barania masuk 50 besar ya Pak ya? Ya, masuk 50 besar dan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi penyumbang terbesar dalam peserta ADWI 2022. Ada berapa Pak? Tidak hanya Barania, Desa Campanga di Kabupaten Bantaeng juga tidak kalah memukau sehingga lolos top 50 nominator Anugerah Desa Wisata atau ADWI. Tari tradisional menyambut kehadiran Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke Desa Campanga. Tradisi adat menggambarkan tingginya keragaman budaya Indonesia. Latar belakang desa yang mengandalkan pertanian diwujudkan dengan tarian yang menawan. Dengan keragaman tradisi budaya serta keindahan alam yang indah memacu Desa Campanga menyingkirkan ribuan kandidat desa wisata dari seluruh wilayah dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022. Desa wisata berperan meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menambah pendapatan daerah. Dan daya tariknya tadi kita seperti sudah lihat, tapi ini adalah bagian daripada bagaimana ekonomi kreatifnya juga bergerak, wisata alamnya juga kita tambah agar semakin memiliki daya tarik yang penuh dengan keunggulan dan juga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja sebesar-besarnya, seluas-luasnya. 1,1 juta lapangan kerja tahun ini ditargetkan dan 4,4 juta di 2024. Tidak ketinggalan, Sandiaga Uno juga turut memberikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan wisata terbanyak tahun 2022. Sulawesi Selatan mengalahkan Sumatera Barat yang sebelumnya menempati daerah dengan wisata terbanyak tahun 2021. Dua desa lainnya di Sulawesi Selatan yang lolos top 50 nominator Anugerah Desa Wisata 2022 adalah Desa Wisata Matano Iniaku di Kabupaten Luwu Timur serta Desa Wisata Kambau di Kota Palopo. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif berharap kehadiran desa wisata mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hingga kini secara nasional ada 1 juta pekerja di tempat wisata dan ditargetkan pada tahun 2024 atau 2 tahun mendatang mencapai 4,4 juta tenaga kerja. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai dan Bantaeng. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janeti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.